semua grup. Itu aja sih, ngingetin. Jangan sampai lupa. Oke. Ko Iwan, gimana? Ready? Ready ya, siap. Oke, nggak usah lama-lama, kita nunggu lagi, nggak usah dengerin lagi suara-suara aku ini yang cempreng ya. Kita lanjut aja ke pembicara kita, Ko Stefanus Iwan Gunawan. Silakan, Ko. Ya, selamat malam. Nama saya Stefanus Iwan Gunawan. Saya lulusan fisika, main saham, pengalaman baru sekitar 10 tahun. Tadinya saya di sini sharing aja ya, jadi pengalaman perjalanan saya dari awal sampai sekarang. Yang pertama itu dulu kenapa saya suka saham, karena dulu saya lihat berita di Metro TV, itu kan apa itu suka liatin di bawah di tagline-nya harga saham Dow Jones sekian, 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 ada Unilever segala rupa. Itu saya sudah tertarik, tapi saya masih takut dulu itu, jadi belum berani. Akhirnya awalnya sih saya main ini dulu valuta asing. Jadi nyoba beli sedikit, ngantri di money changer, seneng sih dulu main US dollar, main IE, main pound. Nah, udah kayak gitu. Saya mikir, waduh, kalau tiap hari saya ngantri di sini, saya repot juga. Akhirnya saya coba belajar, baca-baca tentang saham. Gimana sih cara bergabung dengan saham? Terus harus kemana aja? Karena saya takut ya, kalau tahu saham itu di persepsi keluarga saya itu identik sama judi gitu. Jadi, wah, saya harus ngukur resiko. Jadi, gimana caranya? Saya belajar, terus coba-coba ikutan seminar. Kalau di di kantor perwakilan Bursa Efek, kalau di sini itu di Jalan Veteran ya, di Jalan Veteran itu ada perwakilan Bursa Efek Bandung. Saya coba ikut di sana sekali, 2 kali. Nah, ini bahannya dapat ini. Terus dulu juga takut ya. Dulu saya pernah sebelum bergabung ke saham yang di sini itu saya tanya berapa limit untuk taruh dana. Kalau dulu masih besar, nggak seperti sekarang. Kalau dulu minimal pembelian itu satu lot itu sekitar 500 lembar. Jadi kalau pengen buka akun kayak di Ciptadana Securities, itu butuh sekitar 50 juta gocap tiau. Waduh, kata saya besar juga. Akhirnya saya ikut di ini nih, Bursa Efek ini dikenalin nih. Ada nih yang kelas mahasiswa, hanya dengan 5 juta itu sudah bisa. Tapi kalau waktu di Bursa Efek itu sekalian dibukain akun. Jadi ada bonusnya lah. Nah, terus tiap hari mantengin tuh saya di Hotel Kedaton, itu namanya ada sekuritas namanya Hotel Erdika Sekuritas. Jadi tiap hari saya mantengin di Kedaton, kan sebetulnya saya kan background-nya pendidikan fisika ngajar terus. Nah, udah kayak gitu, saya coba-coba beraniin diri. Terus tiap hari kan ke Kedaton, itu saya belajar lihat pergerakan saham, 1, 2, pelajarin satu-satu. Dulu belum berani langsung main. Jadi tanya dulu broker tanya dulu. Sampai sekarang broker yang pertama saya itu masih temenan. Masih suka sharingnya seperti apa. Nah, akhirnya saya cari. Oh, ternyata gini. Jadi kalau di saham itu ada yang namanya untuk menganalisis itu ada 3. 1, analisis teknikal. Teknikal itu lihat grafik. Yang kedua, analisis fundamental. Jadi kalau fundamental itu berdasarkan kesehatan keuangan perusahaannya, berdasarkan laporan keuangannya. Yang ketiga itu yang jarang dibahas orang, itu bandarmologi. Jadi di saham itu punya penunggunya, istilahnya punya karuhun lah, yang jaga-jaga saham harus range berapa, naik atau turunnya. Nah, sekarang coba Mas, dulu waktu saya belajar di Bursa Efek Indonesia, coba yuk kita belajar satu-satu yuk. Silakan Mas Eko dibuka.
Nah, ini dulu waktu belajar, itu satu dapat yang namanya pengenalan investasi di pasar modal. Ya, berikutnya Mas, next. Nah, kalau kita pemula, itu kita pasti tanya-tanya seperti saya dulu waktu pertama kali. Itu gimana sih cara main saham, keuntungan, resiko. Saya tuh satu waktu main tuh, takut rugi, itu aja. Takut uang saya hilang. Jadi, di mayoritas keluarga saya main saham itu sama dengan judi. Tapi setelah saya main sekarang selama 10 tahun, kalau kata saya sih bukan judi ya, saya pedagang, investor gitu. Ayo Mas, next. Nah, mengapa perlu investasi? Jadi yang saya ketahuin di pasar saham Indonesia, penduduk Indonesia sekitar 267 juta. Jadi yang baru main saham sekarang sampai detik ini sekitar 600.000 orang. Gitu. Jadi mayoritas penduduk Indonesia beranggapan bahwa main saham itu judi. Gitu. Nah, kenapa kita harus berinvestasi? Satu, investasi itu misalkan inflasi 5%, ya. Inflasi 5%. Terus kita dagang pertumbuhannya juga 5%. Berarti kan pertumbuhannya juga nol gitu, habis hilang ya. Nah, jadi dengan investasi itu wahana untuk mengatasi inflasi salah satunya. Terus satu, meningkatkan nilai kekayaan. Terus mengurangi ketidakpastian di masa yang akan datang. Kenapa berinvestasi? Keinginan, ingin untung gitu. Terus investasi itu kebutuhan. Jadi kalau di Indonesia itu berbeda sama di Jepang, Korea. Kayak di Jepang itu 60% penduduknya itu semua sudah melek pasar saham. Jadi tingkat kemajuannya juga berbeda. Kalau di Indonesia dari 267 juta yang baru berkecimpung di pasar saham yang aktif itu sekitar 600.000 orang. Makanya pemerintah bikin program Yuk Nabung Saham. Kenapa? Untuk mendorong masyarakat biar melek investasi. Karena yang di kita, yang saya ketahui sekarang, yang persepsi di masyarakat, itu lebih suka beli investasi bodong, arisan bodong, daripada beli yang legal-legal. Kalau pasar saham itu pertama diawasin oleh OJK, kedua diawasin oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi legalnya jelas. Ya, daripada misalkan saudara saya juga ada tuh yang beli titip uang di koperasi, koperasinya bodong, hilang semua uangnya. Terus eh, makanya kalau mereka ngobrol sama saya, kamu main saham sama dengan judi. Kata saya enggak juga. Saudara saya punya pasar di Pasar Kosambi. Pasarnya kebakaran. Resiko ada nggak? Ada. Hilang semua barangnya. Terus kayak pandemi gini, wah misalkan punya toko, aman nih, uangnya tiap hari lancar, tokonya ditutup, mau gimana? Ya, itu juga ada resikonya gitu. Kalau pasar saham pas pandemi gini, jam operasionalnya dikurangin, tapi nggak di lockdown. Soalnya pemerintah tahu kalau sampai melockdown pasar saham, investor kabur semua, hancur ekonomi Indonesia. Jadi pemerintah selalu jaga tuh bursa, nilai tukar. Kenapa? Demi kestabilan ekonomi kita. Kalau sampai bursa sama rupiah nggak dijaga, morat-marit kita harga di pasaran barang-barang kebutuhan pokok nggak terkendali seperti tahun 98. Gitu. Yuk Mas, naik. Nah, definisi investasi dulu lanjut setelah saya belajar di Bursa Efek yang Bandung itu, saya baca-baca buku juga. Saya kan seneng ya baca-baca buku gitu. Saya lihat, oh kenapa, jadi baca bukunya itu kisah hidup seperti Warren Buffett gitu. Warren Buffett itu salah satu tokoh saham di dunia. Jadi dia beli saham waktu usianya 11 tahun. Dia banyak belajar dan sekarang jadi maha guru lah kalau di dunia saham. Saya baca, oh ternyata
pemain saham tuh harus sabar, harus ngontrol emosi gitu. Orang kalau misalkan nggak sabar, nggak bisa ngontrol emosi, uangnya berpindah dari kantong kita ke kantong orang lain. Jadi kalau beli saham itu pas harga sahamnya murah sekali. Jadi kalau misalkan pas dia naik, jangan cepat-cepat jual, karena cepat-cepat jual itu untungnya kecil. Jadi nanti nunggu sampai untungnya rada besaran, itu kerasa di saku kita. Saya main 10 tahun, kenapa nggak mundur di pasar saham? Kata orang lain kan judi, tapi saya udah ngerasain keuntungannya. Orang kalau dagang, 1 tahun, 2 tahun nggak ngerasain keuntungan, pasti berhenti. Kalau saya meyakini bahwa saya berkemampuan di sini, saya bisa mengendalikan. Kata orang penuh resiko, kata saya ya enggak. Jadi saya ngerasain ya sampai sekarang mungkin baru 10 tahun bisa masih tetap survive di sini. Teman saya ngira saya udah nggak main lagi, tapi begitu tahu portofolio yang saya beli, mereka salut. Akhirnya beberapa ikut invest. Gitu. Tapi investnya saya ada perjanjian. Nah, yuk kita tilik definisi investasi. Investasi itu menanamkan uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Jadi cirinya investasi itu harus untung. Kalau misalkan beli saham sekarang, rugi, kita diemin, nanti naik sendiri. Asal fundamental perusahaannya bagus. Jangan sekarang beli, kita beli, harganya turun, panik kan, dijual semua. Itu bukan untung, tapi buntung. Cut loss jadinya. Gitu. Jadi kalau itu harus tahu kapan momentum buat beli, kapan momentum buat jual. Dan biasanya pemain itu nggak bisa mengontrol emosi. Ya, Mas, ayo lanjut. Next, Eko. Nah, di sini itu ada investasi versus konsumsi. Misalkan, kita bahas dulu yang konsumsi. Konsumsi itu untung yang akan habis atau mengalami penyusutan sedikit demi sedikit sehingga akhirnya tidak dapat digunakan lagi. Jadi saya mikir kalau saya beli barang, misalkan saya beli barang iPhone, dulu belinya 10 juta, sekarang dijualnya 1 juta. 1 juta juga ditawar terus di BEC. Akhirnya ya saya tungguin sampai bobrok gitu. Jadi kalau kita berkonsumsi sebetulnya bakar uang, kita nikmatin hasilnya gitu, manfaatnya, sudahnya ya nggak ada harganya. Gitu. Misalkan jam rusak, HP turun harganya karena HP itu keluar terus model baru, keluar terus barang yang terus kalau mobil pasti rusak, kecuali mobilnya mobil antik, harganya naik. Nah, kalau investasi itu beli saham, investasi juga ada potensi naik sama ada potensi turun. Kalau naik kan kita senang, hahaha gitu. Kalau turun, nah kita harus sikapin gimana caranya. Tetap tenang, baca beritanya gitu. Asal belinya jangan belinya salah udah itu mah udah pasti rumek aja masa depannya nyangkut berapa tahun gitu. Nah, terus kalau berikutnya ada deposito. Deposito pasti dapat bunga. Cuman masalahnya misalkan bunganya misalkan 7%, inflasinya 5%, sama aja sekitar dapatnya 2%. Potong pajak ya bisa minus kalau uang di tabungan gitu. Terus tanah itu katanya tanahnya naik terus gitu. Ya tapi kalau tanah itu juga bisa harganya tuh misalkan terus
apa tuh, seperti di Palu itu kan harganya kan berubah ya. Terus kayak pandemi gini lebih saya pikir jarang ya orang untuk beli, ada juga nggak mempertahankan. Karena semua orang sekarang sulit uang, jadi butuh untuk mempertahankan makan. Nah, investasi itu mempersiapkan keuangan dengan menanam uang atau modal dengan membeli suatu bentuk yang bukan untuk dikonsumsi dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Jadi buat pemain saham, umumnya membeli future, membeli masa depan. Ini prospek nih, bakal naik. Naik. Contoh, kemarin ada saham ini Telkomsel, Oke Shop, gitu. Saya lihat waktu itu harganya 2.000 per lembar. Nah, tiba-tiba ini perusahaan kesulitan likuiditas. Terus harganya turun terus sampai dari Rp2.000 itu mentok ke Rp50. Terus saya lihat ini perusahaan per tahunnya masih dapat sekitar 7 triliun penjualan HP itu. HP, laptop, dia kan pemegang merek Apple juga, Samsung juga gitu kan. Jadi kalau perusahaan apa tuh? Perusahaan HP itu ada beberapa, misalkan grupnya Era Wijaya itu dulu mah ini apa tuh? Pemegang BlackBerry. Dia juga PT TAM ya, Era Jaya Swasembada kayak HP. Terus ada lagi grupnya Oke Shop. Oke Shop itu bergabung satu grup dengan Global Teleshop gitu. Nah, dari 2.000 turun ke Rp50. Waduh, saya pikir ini peluang. Itu ngendap Rp50 dalam jangka waktu sekitar 6 bulan. Saya bilang ke teman saya, bro mau beli nggak bro? Nggak ah. Akhirnya saya beli pelan-pelan. Saya beli jumlahnya lumayan sekitar 150.000 lembar. Nah, itu 50 dikali 150.000 lembar, itu waktu itu mengeluarkan uang 7,5 juta. Nah, terus tiba-tiba setelah orang lain bilang ini nggak akan naik, tapi saya tahu ini fundamentalnya lumayan gitu. Tiba-tiba keluar berita email. Jadi barang siapa yang beli HP-nya di black market, dia nggak bisa digunakan katanya ya gitu ya. Tiba-tiba ini saham bergerak naik sampai dia naik 8 kali lipat sampai penutupan terakhir Rp432. Dari 50 naik ke Rp432 ke lebih dari 800%. Saya pikir kalau misalkan saham sudah naik lebih dari 7 kali, itu biasanya suspend, gitu kan? Pengalaman, soalnya dulu saya juga pernah nyangkut, pernah kena, gitu. Akhirnya saya jual semua. Dan itu setelah dijual semua, di hari 432, besoknya suspend dan belum dibuka sampai sekarang. Nah, ini jarang yang seperti ini. Dan ini bisa dipelajarin kalau kita jam terbangnya tinggi di sini. Gitu. Ya, lanjut. Oke. Tabungan versus investasi. Tabungan itu apa? Kalau kita kerja, kita dapat pendapatan. Ya. Kita bertahan. Nah, jadi tabungan itu pendapatan konsumsi. Itu tabungan. Biasanya uangnya kalau nggak didepositoin, ditaruh di tabungan. Baik tabungan maupun investasi ini pasti banyak punya plus minus gitu. Nah, kalau investasi, penyaluran sumber dana yang ada sekarang dengan mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang. Jadi, kalau investasi itu belinya masa depan atau future. Jadi, kalau orang berinvestasi, untuk apa sih investasinya ini? Investasinya ini digunakan, jadi kenapa saya pilih instrumen investasi?
Karena di tabungan itu dapat bunganya kecil, bahkan bisa minus kalau dipotong sama pajak. Tapi kalau misalkan di investasi, itu kita punya dua hal kalau beli saham. Satu, dapat dividen, bergerak, terus dia punya keuntungan. Nah, keuntungannya itu dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Terus kedua, kalau kita belinya bagus, di harganya bagus, kita dapat namanya capital gain. Jadi selisih dari keuntungan jual beli saham. Gitu. Jadi kenapa saya pilih investasi? Karena si reward-nya, return-nya lebih besar daripada tabungan. Yang terakhir, waktu dulu saya itu ternyata bunganya itu yang paling besar ada satu bank lokal. Cuman tetap si keuntungannya itu nggak bisa ngalahin keuntungan investasi. Jadi kalau saya punya dana kelebihan sedikit, saya mulai investasi. Misalkan, oh saya pengen beli ini, saya kumpulin, nanti kalau udah untung baru saya tarik, saya beliin. Ya, lanjut. Nah, ini ada beberapa jenis investasi. Investasi kekayaan real. Jadi umumnya kalau investasi kekayaan real itu yang dibelikan untuk properti seperti tanah, bangunan yang secara permanen melekat pada tanah termasuk apartemen. Iya, tapi ini butuh modal yang banyak buat seperti saya yang waktu merangkak dari bawah itu agak sulit karena saya harus usaha sendiri. Makanya uang yang saya dapat, gajinya saya beliin saham. Gitu. Kenapa? Ya, jadi kalau misalnya gaji saya besar, misalkan punya 10 miliar gitu, saya depositoin pasti. Tapi kalau yang modalnya terbatas gitu, yang uangnya masih di bawah apa itu MM-an, ya saya pikir saham cocok buat saya, makanya saya main di situ. Terus investasi kekayaan pribadi yang tampak biasanya dibeliin seperti emas, berlian, barang antik. Terus termasuk benda seni seperti lukisan dan lain-lain. Terus investasi keuangan. Biasanya sih kalau misalkan investor-investor besar belinya selain saham dia juga beli SBI, Sertifikat Bank Indonesia. Jadi kenapa sekarang rupiahnya kemarin sudah 17.000 terus turun lagi? Karena pemerintah rajin jual surat berharga sehingga uang luar kesedot ke kita sehingga turun rupiahnya. Kenapa? Karena kepentingan pemerintah untuk menjaga kurs dolar sama ngejaga bursa. Itu kepercayaan investor luar itu hanya di dua itu. Jadi kalau kurs dolarnya aman, tenang, nggak fluktuasi terlalu dalam, itu pemerintah itu menjaga kebutuhan harga bahan pokok. Itu nggak terlalu sulit. Yang berikut, ada yang namanya investasi komoditas. Jadi kalau investasi komoditas biasanya sih ini dilakukan oleh investor-investor besar yang misalkan buat beli sawit. Gitu. Ya, lanjut Mas Eko. Ya, lanjut Mas Eko. Nah, resiko ini nggak bisa diukur, tapi kalau bisa memanage resikonya, kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan kita melakukan suatu kegiatan ekonomi, kegiatan ini sekarang kayak pandemi, toko-toko tutup, ya resikonya di situ. Terus buka misalkan di pasar atau mall
mallnya kebakaran, resiko barangnya hilang semua. Saya punya temen yang orang tuanya punya beberapa toko, waktu itu di toko King-nya kebakaran 2 kali. Sekarang orang tuanya masih sakit. Kenapa? Resiko ngumpulin dari sedikit sulit, tiba-tiba tokonya kebakaran. Jadi resiko ludes semua gitu. Tapi kalau misalkan saham turun, ada resiko rugi. Tapi selama belum kita jual, itu kerugian itu kita realisasi. Ya. Kalau kita jual, baru kita realisasi kerugian. Terus harganya turun. Kita beli lagi di harga yang bawah karena kira fundamentalnya baik. Maka kita bisa peroleh keuntungan. Dulu pernah saya lakukan itu. Jadi dulu saya mau cerita tentang saham alat berat Hitachi ya. Kalau di bursa namanya Hekindo. Dulu harganya 6.000 per lembar. Terus tiba-tiba turun ke 3.600. Saya dulu beli 40.000 ya. Terus tiba-tiba turun, saya jual tuh di 3.600-an. Sakit, hilang uangnya. Terus tiba-tiba si Hexindo itu turun ke bawah dan saya beli lagi dengan jumlah yang lebih besar, dengan modal yang lebih 1.200, jumlahnya lebih besar, kerugian yang kita keluarkan tadi belum beli besar lagi dengan harapan yang lebih besar. Tahunya yang Hexindo itu dari 1.200, beli 50.000 lembar, naik lagi ke 3.300. Udah gitu dapat lagi dividen, satu lembar dapat 2.800. Ya berkatnya banyak ya, dipakai buat merit, itu salah satunya. Dulu saya waktu merit kenal sama istri saya, jadi dalam waktu sekitar 7 bulan waktu itu udah merencanakan dalam waktu sekitar 7 bulan saya nggak bisa nikahin istri saya karena saya pertama kenal di istri saya 1 minggu ketemu, 1 bulan jadi pacar, 3 bulan saya lamar, 7 bulan menikah. Saya pikir gila juga saya kan, nikah tapi nggak ada uang gitu. Tiap hari saya doa sama Tuhan, saya doain semoga saham saya naik. Nah, waktu itu sebetulnya saya di Express, yang taksi kalau di Jakarta itu dulu harga Express itu 1.500 per lembar. Tapi masuk Gojek, masuk harganya itu pastinya nilainya berubah. Dari 1.500 turun ke harga 50 rupiah. Waduh, orang kan pada takut beli karena pembelian saham itu paling murah di Bursa Efek Indonesia. Saya beli waktu itu. Kenal istri saya, mau saya jual susah, udah 50 rupiah. Akhirnya saya mau nikah sama istri saya bingung juga, uangnya nggak ada. Saya bilang, waduh, saya doa tiap hari, saya udah panggilin WO, tapi yang bayar buat gimana? Tapi Tuhan punya caranya. Itu saya punya 50 rupiah. Harga sahamnya saya beli banyak. Saya doa, Tuhan ini tolong gerakin. Kalau pemain saham satu yang dibuat, itu aja. Taunya memang bisa dicek di historikalnya di Google, itu tahun 2018-an, harga saham dari 50 rupiah naik ke 250 rupiah. Saya jual bertahap, dan uangnya saya tarik buat saya bayarin ke WO cepet-cepet, keburu turun lagi. Saya habisin aja semuanya, dan sekarang mentok lagi, balik ke 50 rupiah, udah nggak berani beli lagi saya. Soalnya valuasinya udah berubah gitu. Nah, itu resiko. Jadi ada untung, ada rugi. Untung pernah, rugi pernah, babak belur pernah. Tapi
Kalau kita bisa kontrol emosi, kerugian itu bisa diubah jadi keuntungan. Nah, satu, oke, tahap yang tadi, yang sebelumnya, Mas. Halo, Icel. Yang sebelumnya, oke. Resiko itu kemungkinan di mana hasil berbeda sama yang diinginkan. Jadi semakin besar tingkat keuntungan, kerugiannya juga semakin besar. Investasi itu yang paling sangat besar resikonya kalau menurut saya pribadi itu forex, ya. Forex, terus berikutnya baru saham. Kalau forex itu kalau kita misalkan beli, naruh uang 1 juta, forex itu yang kita beli itu nilainya turun. Kalau kita nggak suntik dana, nggak injek dana, 20% lagi nilai aset kita nggak suntik dana untuk habis cut aja. Karena saya pengalaman, saya kan nggak menguasain forex. Dulu saya titip ke teman saya, bro, tolong beliin forex nih, mainin di dolar, di falas, sama di emas. Dibeliin sama dia. Dia pintar mainnya. Saya 7 kali menang. Tapi 7 kali menang dia nggak bisa kontrol emosi. Saya bilang, kalau sudah 7 kali menang, mundur dulu. 7 kali menang, 1 kali kalah, langsung bangkrut. Jadi, sulit. Nah, dia injek dana sampai 4 kali lipat, tetap cara mainnya gitu, rugi semua. Nah, saya nggak berani kalau main forex. Karena kalau main forex besar resikonya. Itu waktu itu ada anak artis rugi sampai 17 miliar, itu bukan karena saham, karena dia main forex. Ya. Karena main forex itu gitu. Dia turun ke 19% langsung hilang. Karena kalau malam-malam forex itu di atas jam 10 kan kita udah nggak bisa transfer lagi BCA. Nah, itu biasanya kalahnya itu di situ. Jadi di jam 12 malam, jam 1 malam. Jadi kalau beli forex harus si dananya harus cukup tebal buat ngompensasi penurunannya. Tapi kalau saham gitu, ya tungguin aja waktunya. Karena nanti juga naik sendiri. Selanjutnya, Ko Iwan? Halo, kok? Suara putus-putus. Oke, sorry ya teman-teman, mungkin sinyal di rumahnya Ko Iwan kurang bagus. Oh iya. Ya, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia, yang disebut usia produktif itu antara 20 sampai 45 tahun itu sangat produktif. Jadi 25 tahun sampai 45 tahun itu sangat produktif, mulai dari bekerja, menikah, berkeluarga. Nah, 55 tahun disebut usia pensiun. Ya. Jadi setelah 55 orang
dipensiunkan, dan biasanya di atas 55 orang sudah pensiun dan menikmatin ya apa yang diperoleh dari hasil investasinya gitu. Nah, perlu diberi catatan di sini bahwa investasi itu kalau kita ingin melakukan investasi itu harus melek dulu gitu. Harus tahu untung, rugi, jangan sampai nanti kita nyesal di belakangnya. Tapi kalau kita sudah menguasai apa yang kita beli, yakin nih benar, ya sudah lakukan saja. Ya. Nah, ini kalau misalkan di usia produktif ini umumnya orang rata-rata kan kalau di usia produktif orang masih menghasilkan banyak pendapatan. Nah, itu bisa diinvestasikan. Itu kalau diinvestasikan biasanya sekitar 20% buat investasi dari pendapatannya dia. Mas bisa lanjut lagi? Nah, ini kita belajar tentang pasar modal yang saham itu pasar modal maksudnya. Jadi, kalau pasar modal itu pasar untuk berbagai instrumen keuangan. Ini legal di bursa efek kita. Sekolah saya bukan background-nya ekonomi, tapi saya kan fisika, jadi saya mengerti tentang oh ini istilah-istilahnya, tapi secara dalam nggak ngerti. Kalau saya suruh baca grafik kayak teknikal itu ngerti gitu. Karena dulu kalau di fisika biasanya di lab suka baca data. Jadi kenapa saya suka saham ya salah satunya suka baca data kalau di lab dulu. Nah, itu kalau di bursa saham itu ada yang namanya grafik teknikalnya itu biasanya disebutnya candlestick gitu. Kapan ini naik, ada turun, terus indikatornya banyak. Ada analisa SWOT, ada Fibonacci gitu, pakai Fibo berapa harus naik atau turun. Nah, kalau di pasar modal itu ada yang namanya BPAM LK, Badan Pengawas Pasar Modal. Jadi diawasin. Di sini yang ngawasin banyak. Ada Bursa Efek Indonesia, ada OJK gitu. Nah, itu kalau BEI itu wasitnya. Jadi kalau ini perusahaan nggak benar nih, diketok. Kalau dulu kan beli saham, mereka melakukan IPO, jadi melakukan penjualan saham perdana, initial public offering. Terus mereka itu, si sahamnya itu sengaja ada yang jahat, tiba-tiba dibuat turun ke bawah gitu, sampai mentok investornya kelabakan semua. Nah, sekarang Bursa Efek itu dalam waktu dekat ini akan bikin suatu peraturan. Jadi kalau misalkan sahamnya turun, terus mereka di delisting, dikeluarkan dari bursa, kalau dulu kan nggak ada kewajiban buat beli lagi sahamnya, sekarang itu mereka harus buyback sahamnya yang mereka turunkan itu. Kalau nggak, nanti perusahaannya dibekukan. Jadi sekarang pengawasannya lebih ketat. Terus kan kalau dulu ada bandar-bandar yang mainin tuh saham naik turun kayak roller coaster. Nah, sekarang si bandar-bandarnya biasanya dipanggil terus disuspend. Kemarin juga ada bandarnya yang udah masuk bui tersangka kasus Jiwasraya. Nah, di situ ya. Waduh, itu kalau yang hartanya 11 triliun itu luar biasa itu mainnya. Saham dari bawah bisa sampai naik terus turun lagi mentok ke bawah. Nah, itu uangnya habis buat ngegoreng saham seperti itu. Jadi wajar aja kalau misalkan diambil lah. Nah, kerugian investor itu besar. Termasuk saya dulu pernah korban, pernah untung gitu di situ. Takut kalau main sama dia itu. Nah, ini di sini ada dua ya lembaganya, ada SEI, ada KPI ya. Terus ada itu apa tuh? Perusahaan efek di Indonesia itu sekitar 113 ya. Terus beberapa kemarin perusahaan efek asing itu hengkang dari Indonesia karena dinilai tidak menguntungkan lagi. Karena mereka menilai kayak perusahaan Deutsche Bank, mereka keluar dari Indonesia. Itu karena udah nggak menguntungkan buat mereka. Mungkin nanti kalau udah menguntungkan lagi, mereka masuk lagi. Apalagi situasi pandemi kayak gini. Tapi tetap kok kemarin bursa saham awalnya harganya indeksnya 6.000, terus ada pandemi corona 6.000 turun ke
sekitar harganya Rp4.000 indeksnya. Waduh, itu terkoleksi dalam sekali sekitar 30%. Itu akhirnya karena dijagain pemerintah, terus perusahaan-perusahaan boleh buyback, itu maka sekarang indeksnya naik lagi ke 5.000. Ya, jagain di situlah. Soalnya kalau turun terlalu dalam, investor kabur semua, nanti bisa terjadi kerusuhan besar. Jadi rupiah nggak terkendali, itu pemerintah sangat takut di situ. Jadi di sini wasitnya Bursa Efek. Sekarang Bursa Efek udah agak berani ya, apalagi banyak asuransi pemerintah yang duitnya disalahgunakan. Waduh, sekarang lebih dalam lagi, lebih hati-hati. Karena salah-salah pasar modal ini, kalau misalkan nggak dikelola dengan baik oleh negara, bisa-bisa dijadikan ajang untuk pencucian uang. Makanya mereka konsen di situ. Sekarang juga masuk kan, yang kayak bandar-bandar besar yang tukang mainin uang. Apa tuh? Uang pemain kecil lah, ikan teri kayak saya gitu. Mereka udah pada ditangkepin sekarang. Nanti bentar lagi juga ada grup baru lah yang masuk. Bisa lanjut, Mas? Nah, mengapa pasar modal dijumpai di banyak negara? Kalau di Jepang, Korea Selatan, itu pemain investornya sudah sekitar 60% dari jumlah penduduk. Di Indonesia, rakyatnya 267 juta, yang baru main 600.000. Jadi sebetulnya masih besar potensinya. Karena kenapa di kita agak sulit persepsinya, yaitu beli saham sama dengan judi. Karena mereka takut untung. Emang semua juga kayak gitu lah. Nah, kenapa banyak dijumpain? Pasar modal itu punya peran besar di ekonomi suatu negara. Karena pasar modal menjalankan dua fungsi. Satu fungsi ekonomi, kedua sebagai fungsi keuangan. Kalau fungsi ekonomi, dia itu menyediakan pasar atau fasilitas baru atau wahana yang mempertemukan antara kepentingan pihak yang memiliki kelebihan dana, dalam hal ini investor, dan pihak yang memerlukan dana issuer. Terus kalau fungsi keuangan, karena pasar modal diberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh return atau imbal hasil bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik yang diinvestasikan. Jadi di pasar modal ini banyaklah kepentingan, makanya sangat dijaga. Lanjut, Mas. Halo, Mas, dilanjutkan. Nah, oke. Terus manfaat pasar modal untuk apa? Manfaat pasar modal itu satu, sumber pembiayaan. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang kurang modal, biasanya mereka bisa jual sahamnya ke publik. Soalnya kalau mereka ngutang ke bank, mereka kan kena bunga. Tapi kalau misalkan sumber pembiayaannya dari investor, investor juga sama-sama memiliki saham itu, sehingga resiko untuk bayar beban perusahaan mereka itu semakin berkurang. Makanya sangat senanglah pengusaha-pengusaha yang perusahaannya tergabung dalam bursa efek. Biasanya misalkan grup MNC itu rajin melakukan right issue kayak gitu. Kenapa? Ngehimpun dana dari masyarakat. Terus sebagai wahana investasi, terus penyebaran kepemilikan. Kenapa? Kayak misalkan perusahaan-perusahaan keluarga melakukan IPO di bursa efek. Biar mereka si manajemennya lebih profesional. Contoh salah satunya Sido Muncul. Sido Muncul itu apa itu? Perusahaan keluarga, perusahaan jamu. Mereka itu satu niatnya untuk apa itu? Untuk dimasukkan di bursa efek. Salah satunya yaitu untuk manajemen sama direksinya lebih profesional. Karena kalau udah dimasukin ke bursa efek, itu yang ngawasin itu banyak masyarakat sama stakeholder, pemilik-pemilik sahamnya. Gitu. Jadi kalau ada kebijakan yang kurang menguntungkan, mereka langsung protes. Jadi Pak Irwan Hidayat itu ingin agar perusahaannya itu lebih profesional.
Terus dia kalau di bursa saham itu di pasar modal itu terbuka dan profesional. Misalkan seperti kemarin Matahari karena pandemi itu ditanya ada nggak efeknya dari pandemi ini terhadap laporan keuangan. Matahari jawab semuanya ada. Bukan hanya Matahari, semua perusahaan yang ada di pasar modal sekitar 643 semua ditanya. Dan kalau misalkan mereka ada potensi gagal bayar segera, maka mereka akan disuspend sahamnya. Jadi kalau disuspend harus jelasin kenapa ini disuspend. Jadi istilahnya ada hukuman lah buat mereka yang yang punya masalah di perusahaannya gitu. Terus berikutnya pasar modal juga menciptakan lapangan kerja. Nah ini kenapa sangat dijaga? Ya karena ini efeknya sangat besar sekali. 643 perusahaan itu perusahaan besar-besar yang menggerakkan ekonomi Indonesia, umumnya yang profesional seperti Unilever, Gudang Garam, Kalbe Farma, semua tergabung di pasar modal. Mereka lebih profesional. Ya, Mas. Lanjut, Mas. Terus kalau instrumen di pasar modal ya, ini dalam sih ya, nanti kita belajarnya ada efek penyertaan, efek hutang, efek derivatif dan lain-lain. Itu nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Ya, dilanjutkan, Mas. Nah, ini nih saham nih yang kita bahas. Saham itu dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Biasanya sih setiap 1 tahun sekali itu ada yang namanya RUPST, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Kita misalkan punya 1 lembar pun itu boleh hadir di situ ke Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Mereka akan jelaskan di rapat umum pemegang saham rapat tahunan itu perolehan pendapatannya berapa di tahun yang dimaksud. Misalkan tahun sekarang 2020, tahun 2019 mereka mengadakan pertemuan, labanya berapa, pendapatannya berapa, direksinya siapa, gitu. Terus nanti labanya dibagi atau enggak. Kita biasanya diundang yang punya saham walaupun 1 lembar ke rapat umum pemegang saham. Nah, di situ tahu nih prospek perusahaan yang kita beli itu seperti apa. Karakteristik yuridisnya pemegang saham 1, ada yang disebut limited rights. Jadi pemegang saham hanya bertanggung jawab sampai jumlah saham yang disetorkan perusahaan. Maksudnya apa? Misalkan kita punya beli saham sedikit, misalkan 0,001. Jadi kalau perusahaan ini bangkrut, ya kerugiannya ya sekitar segitu. Gitu. Terus ada ultimate control. Jadi pemegang saham, itu kalau di rapat umum pemegang saham, itu kalau misalkan manajemen ngadain rencana buat tahun depan, anggaran capex-nya berapa, gitu. Nah, ini si investor itu ajangnya untuk memberikan masukan di rapat umum pemegang saham tahunan. Biasanya si pihak direksi ikutin, soalnya kepemilikannya yang di RUPST itu harus quorum. Kalau misalkan mereka quorum di atas 60%, biasanya mereka ngikutin arahan investor. Gitu. Terus ada residual claim. Jadi sebetulnya sih kalau perusahaan ya, perusahaan. Terus dia perusahaan, dia pasti punya utang ya, punya utang, terus punya obligasi juga. Nah, kalau seandainya perusahaan ini bangkrut, itu yang pertama dibayar itu obligasi investor, yang dibayarnya ini kreditur. Nah, kita yang terakhir, misalkan kita punya apartemen. Tiba-tiba apartemennya itu yang kita belinya itu bangkrut si apartemennya. Tapi dia punya aset, punya apartemennya dijual sama pihak lain, dibayarin utang-utang. Nanti baru sisanya terakhir dikasihin ke pemegang saham sesuai dengan jumlah kepemilikannya. Misalkan harga apartemennya 1 miliar.
tiba-tiba dijual, sisa hanya 100 juta. Setelah dikurangin utang, obligasi, utang kreditur, ke kita itu hanya sisa 100 juta aja. Nah, 100 jutanya itu dibagi jumlah lembar saham. Itu ya uang yang akan kembali kita peroleh kalau sampai perusahaannya bangkrut. Tapi kalau perusahaan yang sudah keluar dari bursa efek, mereka bisa relisting gitu. Jadi balik lagi. Kalau sampai bangkrut sih jarang gitu ya. Ya, lanjut Mas. Nah, karakteristik saham satu biasanya yang diperoleh itu kita dapat memperoleh dividen. Contoh Matahari. Biasanya tiap tahun rajin bagi dividen 85%, tapi tahun ini enggak. Kenapa? Karena efek pandemi. Walaupun si labanya naik, tapi mereka kan bayar karyawan, sehingga mereka nggak mau ngutang. Jadi katanya laba tahun ini nggak dibagikan. Terus memiliki hak suara dalam RUPS. Jadi kita walaupun punya 1 lembar itu sangat dihargain, tapi lebih dihargain yang punya lotnya banyak. Gitu. Nah, terus kalau di bursa saham itu ada yang namanya nambah modal lah, istilahnya right issue. Jadi kalau perusahaan nggak mau kasih pinjaman lain, nambah modal dari para pemegang saham, dia nerbitin saham baru, namanya right issue. Jadi kalau right issue itu jumlah saham yang beredar semakin banyak, dan kalau jumlah saham yang agak beredarnya semakin banyak, agak sulit untuk menjaga harganya, kecuali bandarnya luar biasa. Terus yang ketiga, terdapat potensi ya capital gain atau capital loss gitu. Ya, itu. Tadi keuntungannya membeli saham itu ada 2, yaitu 1 dividen, 2 capital gain, hanya itu. Ya, sudah. Jadi hanya keuntungan membeli saham ya seperti itu. Nah, analoginya gimana? Misalkan ya, kalau kita berperilaku sebagai perbedaan antara pengelola mall dan pengelola bursa. Jadi kalau di bursa itu ada yang namanya fasilitator. Jadi kalau pengelola mall, misalkan PT ABC, menyediakan sarana dan prasarana agar mall nyaman dan aman. Kalau pengelola bursa, menyediakan sarana dan prasarana agar perdagangan teratur, wajar, dan efisien. Jadi sebetulnya ada persamaan. Yang satu kelola usahanya, yang satu. Jadi kalau saya memposisikan diri di saham itu sebagai pedagang gitu. Jadi pedagang lapaknya bursa efek. Pasarnya ya di bursa. Terus kalau pedagang membuka kios dan menyediakan sepatu, baju, dan lain-lain. Kalau pengelola bursa, anggota bursa atau perusahaan efek yang menjadi perantara jual beli saham, obligasi, dan derivatif. Jadi kalau di mall itu, misalkan kita punya kios. Kalau yang diperdagangkan, mereka itu punya anggota-anggota bursa yang jumlahnya sekitar 113. Jadi kalau kita ingin masuk ke bursa saham, harus dulu jadi salah satu nasabah anggota bursa. Kenapa? Karena dengan kita menjadi nasabah salah satu anggota bursa, maka transaksi kita baru bisa dilakukan. Gitu. Terus kalau pembeli, kalau di mall, pembeli yang berbelanja di mall. Kalau di bursa, investor biasanya jual beli saham transaksi. Ya, lanjut Mas. Nah, ini bagaimana membeli saham? Ada 3 jalan. Pertama, pasar perdana. Jadi kalau pasar perdana itu awal mula ketika IPO. Kalau zaman dulu kalau mau beli saham IPO itu harus ngantri. Kalau sekarang nggak usah, kalau titip uang aja nanti sahamnya dikasihin. Karena sekarang semuanya udah sistemnya online. Nah, kalau perusahaannya ini sudah listing di bursa, kita jual belinya biasanya kalau saham perdana itu harganya naik dulu ke atas. Karena investor yang beli bawah itu ingin merealisasikan keuntungan, namanya profit taking. Jadi sahamnya dibuat setinggi mungkin, nanti sudah sangat tinggi, kita harus hati-hati di situ. Karena mereka akan melakukan profit taking. Nanti harganya turun lebih rendah dari harga yang kita beli awal.
mula gitu. Karena perusahaan-perusahaan efek itu punya target harus menjual harus menjual produknya sekian lembar gitu. Jadi kalau enggak nanti dia nggak akan bisa setor ke perusahaan yang di IPO-kan. Terus beli pasar sekunder yang trading setiap hari. Jadi kalau perusahaannya sudah listing perdana biasanya masuk ke pasar sekunder. Dan yang terakhir kita bisa beli dari produknya reksadana kalau beli saham gitu. Jadi kenapa beda pemain online sendiri sama reksadana? Nah, itu bedanya seperti ini. Jadi kalau misalkan kayak saya pemain online sendiri, jadi saya main sendiri. Nah, tapi kalau misalkan produk reksadana, mereka reksadana itu biasanya beli paket. Jadi menciptakan 6 perusahaan, apa aja yang mau dibeli. Mereka ngehimpun uang dari masyarakat. Nah, uang dari masyarakat, nanti uang dari masyarakatnya ini dijual, dibeli, dikumpulin, sesudah dikumpulin, mereka ditransaksikan. Jadi mereka memperoleh imbal hasil. Si nabah reksadanya ini dijanjikan akan sekian persen. Tapi kebanyakan beberapa waktu ini si manajer investasinya nakal. Jadi si sahamnya di perusahaan gorengan, nanti kalau udah turun nggak tanggung jawab dan sama bursa di suspend. Makanya itu saya paling malas kalau suruh beli reksadana karena orang kalau udah uang pikirannya pasti jahat gitu. Itu kan banyak itu kemarin reksadana itu beberapa sudah dibekukan. Itu pemiliknya bos-bos besar semua. Gitu. Ya lanjut. Nah, resikonya satu, investasi saham itu pasti punya resiko lah. Satu, tidak dapat dividen. Dua, kapitalnya loss. Perusahaannya bangkrut atau dilikuidasi. Kalau bangkrut, bagian kreditor setelah bayar obligasi, bagiannya saham. Terus sahamnya di-delisting dari bursa. Kalau di-listing itu bisa relisting lagi gitu. Terus sahamnya di suspend. Nah, dulu ada perusahaan Aqua. Aqua itu harga sahamnya per lembar 50.000. Tapi PT Danun yang beli saham Aqua itu melihat bahwa jualan air itu untungnya besar. 1 tahun itu waktu itu untungnya 3 triliun. Makanya mereka memborong semua saham di perusahaan pasar modal untuk dibeli semua. Saat itu dulu yang punya saham Aqua itu seneng lah kaya ya, 1 lembarnya 50.000 sama PT Danun dibeli seharga 500.000. Waduh, itu berkat itu. Jadi sekarang PT kayak Aqua itu jadi perusahaan tertutup karena labanya dinikmatin sendiri oleh mereka. Jadi untunglah kalau beli perusahaan yang bisa perusahaan yang kayak sampah itu jadi mutiara itu cepat. Ya, Mas. Nah, beberapa informasi tentang saham ini ini datanya 10 tahun lalu waktu saya belajar pasar modal, sekarang jumlah emitennya 643. Transaksi hariannya itu udah 5 triliun. Yang dulu 5 triliun, sekarang per hari 7 triliun karena nilainya udah berubah. Dan kapitalisasi pasarnya kalau dulu itu sekitar 3.700, sekarang itu udah 6.800. Jadi salah satu indikator ekonomi Indonesia baik atau enggak, ya indikatornya bisa dilihat di sini. Ya, Mas, lanjut. Selesai kayak sepertinya ya. Nah, udah mungkin itu sebatas yang saya tahu tentang pasar modal, pengalaman selama ini, karena saya dulu nggak sekolahnya bukan ekonomi, jadi belajarnya bertahap, berdasarkan pengalaman dari baca-baca buku sedikit. Dulu pernah main sih saham yang mulai yang gorengan segala rupa, sampai nyungsep ada, senang ada, nangis ada, tiap hari doa ada, gitu. Ya silakan kalau ada yang mau tanya, saya hanya sebatas jawab apa yang saya ketahuin. Mudah-mudahan pengalaman saya berharga untuk dibagikan.
Oke, ada yang mau bertanya? Ini Tadi di chat kayaknya udah ada yang nanya deh. Ada Veronica M. Oke. Satu bank lokal itu bank apa ya? Ya, ini pertanyaannya yang mana dulu nih yang dijawab? Lihat di chat atau gimana? Lihat di chat kok boleh. Oh, ini Oke. ada Veronica. SPPU. Oke. Dari Fitri, saya jawab, ciri-ciri perusahaan gorengan apa kok ini? Di bursa saham itu ada perusahaan yang namanya blue chip sama gorengan. Ada apa? Blue chip. Kalau blue chip itu biasanya yang masuk LQ45. Jadi kalau perusahaan yang masuk LQ45, contohnya seperti BCA, Semen Gresik, BCA itu kalau di bursa saham itu ada 4 lambangnya. Misalkan Bank Sentral Asia punya lambang sendiri, BBCA. Semen Indonesia punya lambang SMGR. Terus perusahaan semen 3 roda punya lambang INTP, Indosemen Tunggal Perkasa. Jadi punya singkatan-singkatan gitu. Nah, apa? Jadi perusahaan ini perusahaan blue chip atau perusahaan gorengan, bedanya apa? Kalau perusahaan blue chip itu bobotnya itu besar di bursa. Jadi kalau misalkan bursa naik atau turun berdasarkan LQ45 biasanya. Jadi kalau LQ45-nya naik, bursanya ikut hijau. Kalau LQ45-nya turun semua, bursanya merah. Nah, biasanya kalau perusahaan blue chip itu naik turunnya terbatas. Gitu. Jadi naiknya biasanya sih naik 10% udah hebat ya. Biasanya naiknya paling 3%, 4%. Soalnya dibutuhkan dana yang besar untuk menggerakkan nilai sahamnya. Tapi kalau perusahaan gorengan dengan uang sedikit pun, misalkan 200 juta, 1 miliar, itu udah naik turunnya itu sudah 34% misalnya. Naik 34%, turun 34%. Gitu. Jadi kalau perusahaan gorengan, dia kapitalisasinya kecil, tapi geraknya atraktif di bursa itu. Nah, kalau kita main, kita harus antisipasi. Jadi ketika main pertama kali, jangan langsung beli. Lihat dulu, observasi 1 minggu, 1 bulan, observasi ini penunggunya siapa. Di bursa efek itu ada penunggunya, ada penunggu yang jahat, ada penunggu yang baik. Kita dapat penunggu yang jahat, habis uang kita. Gitu, ya. Jadi yang kemarin-kemarin pada masuk kasus-kasus itu ya gitu mainnya. Itu anak buahnya banyak, punya inisial semua gitu. Nah, itu perusahaan gorengan. Jadi kalau perusahaan gorengan, satu kapitalisasinya kecil tapi geraknya atraktif, terus nggak masuk perusahaan LQ45. Tapi waktu zaman pandemi gini, baik perusahaan blue chip sama apa tuh gorengan gerakannya hampir sama, gila naik turunnya, naiknya gila, turunnya gila gitu. Jadi kalau naik bisa jadi sultan, turun bisa jadi turun ke kemiskinan rakyat jelata gitu. Ya, terus apa tuh pertanyaan dari Veronica ya? Iya. Untuk pemula, apakah cukup untuk direkomendasikan untuk ikutan invest di Tokopedia atau ada referensi lain untuk pemula bukan background ekonomi, keuangan atau statistik? Kalau misalkan saran saya sih ya, saran saya, sekarang kan banyak perusahaan online apa tuh dia merekomendasikan saham ini, saham itu. Saya pikir itu bagus, tapi alangkah bagusnya kalau kita pelajarin lebih dulu, baru kita beli apa yang ada. Terus hitung nilai fee di di perusahaan online ini, nilai fee-nya berapa. Biasanya sih kayak saya contohnya ada satu perusahaan yang saya sebutin tadi, fee-nya kecil 0,4%. Maka saya main di situ. Kalau kita pemain besar itu fee-nya bisa lebih kecil lagi. Nah, itu mah tinggal nego-nego sama perusahaan sekuritasnya aja.
Tapi rata-rata sih 0,4% udah bagus lah ya, udah untuk online mah. Soalnya kalau nilai fee-nya terlalu besar, keuntungannya kecil. Jadi nggak kerasa, gotong royong aja. Bikin kayak sekuritas gitu. Ya, jadi sebaiknya pelajarin dulu, jangan kata online ini bahaya, soalnya kita pegang uang. Kalau sampai kita nempatin uang untuk beli keranjang telur yang salah, habis uang kita, telurnya pecah semua. Dulu waktu pertama kali saya main juga, saya pakai uang kecil dulu. Udah yakin, nambahin. Ya, itu mungkin pertanyaannya, jawabannya. Ada lagi? Kalau SBPU itu apa? Terus koleksi uang lama itu termasuk invest atau bukan? Nah, kalau misalkan koleksi uang lama, itu sebetulnya uang lama itu pasti ada yang, kenapa harganya yang kayak koleksi uang lama, yang kayak uang sawit, Bank Indonesia harganya bisa 100 juta gitu. Karena jumlahnya sedikit. Ya, coba kalau jumlahnya banjir, dia pasti lebih murah. Nah, kalau saya sih pribadi nggak berani ya. Jadi nggak berani kalau buat beli koin-koin kayak gitu. Harganya luar biasa. Soalnya itu uangnya masih ada sama bursa Bank Indonesia. Nanti kalau udah harganya tinggi, Bank Indonesia-nya profit taking, gimana kalau cadangannya dia dikeluarin? Kebayang harganya jadi 100 lagi. 100 perak gitu. Jadi nggak berani sih. Tokoh investasi dunia, Warren Buffett, dia paling nggak suka beli emas. Kenapa? Karena emas itu nggak ada nilai tambah selain fluktuasi harganya turun atau naik. Tapi kalau beli saham adalah seni. Ketika dia bisa kelola dengan baik perusahaannya, maka ada keuntungan. Kalau Warren Buffett sih uangnya udah banyak ya. Dia beli perusahaan Heinz, dulu punya Belanda. Sekali beli 300 triliun. Jadi sekali beli direkturnya diganti, direksinya diganti. Makanya dia bisa kendaliin perusahaan. Tapi dulunya pemain kecil itu. Dari tukang loper koran dari Warren Buffett itu. Dari usia 11 tahun. Ya, jadi nggak berani lah saya kalau suruh beli koin-koin gitu. Kalau dibanjirin sama Bank Indonesia, ya kita repot, uangnya habis semua, apalagi pemain kecil, mending buat makan. Ya, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Bank lokal tadi loh. Bank lokal yang mana ya? Coba Veronica M. Itu kayaknya bank lokal yang bunganya paling tinggi deh. Yang deposito paling tinggi. Bank BPR gitu mungkin. Oke. Kok Iwan? Jaringannya hilang. Jaringannya hilang. Ada lagi yang mau bertanya sambil kita menunggu Kok Iwan? Kowiannya udah out. Iya, biasa itu jaringannya. Oh iya, mau ngingetin lagi ya buat besok, jangan lupa last Zoominar kita. Mas Eko bisa ditampilin dulu. Mas Eko. Nah, jangan lupa ya untuk share ke teman-teman, ke saudara-saudara. Ini the last Zoominar kita.
di hari besok Minggu tentang mindfulness and self-acceptance. Jangan lupa ya di tag tanggalnya, jamnya juga. Ini terbuka untuk umum dan free. Oke, Ko Iwannya belum masuk. Halo, Kok. Udah? Halo? Ko Iwan. Iya, Ya, yang tadi bank lokal, apa bedanya bank lokal sama bank luar gitu ya? Jadi kalau bank lokal umumnya bank yang mayoritas. Kenapa? mungkin bank lokal yang pertama kali Koko bilang itu, yang waktu dibahas. Yang ngasih bunga deposito paling tinggi kok. Oh, Nah, itu bank lokal apa katanya? BPRKS ya. Oke. BPRKS ini sudah BPRKS gimana, Kok? dibanding sama saya. Sekarang ya kalau BPRKS saya pikir bank untuk perkreditan rakyat paling sehat, paling besar ya BPRKS buat sekarang. Oke. Ya. Jadi Itu ada sebenarnya kok. Kenapa? BPKS. Dia TBK. returnnya paling tinggi dibandingin bank kayak BCA, BRI. Dia TBK bukan? Bukan. Enggak. Jadi kalau BPRKS belum TBK. Jadi kalau ciri perusahaan TBK itu, misalkan gudang garam di belakangnya ada gelarnya TBK. Jadi kalau TBK terbuka, jadi sahamnya boleh dimiliki oleh publik. Yang TBK di bursa hanya 643 sekarang. Jadi belum bertambah lagi. Ya, Ada lagi? Mas Eko, cara mempelajari aspek teknikal, fundamental, dan satunya lagi itu bisa di mana ya praktisnya? biasanya sih pertama untuk Mas Eko, aspek teknikal, fundamental, satu, di Google banyak ya. Dia ngebahas apa aja. Biasanya sih kalau saya ngebanding-bandingin, ini di Google ngomong gini, di buku, kalau di buku itu ada apa? Ada bukunya, dulu saya beli namanya Jurus Cuan Investasi Saham. Itu saya punya seri-serinya gitu dulu. Nah, saya bacain satu-satu. Kalau teknikal, terus kalau fundamental bisa dilihat di IDX tentang laporan keuangannya, laba per sahamnya naik atau turun, ROE-nya naik atau turun, DER-nya, utangnya gimana, rasionya terhadap kecukupan modal naik atau turun gitu. Bisa dilihat di laporan keuangannya. Jadi kalau investor saham harus rajin baca. Satu, baca tentang isu, kedua, baca laporan keuangan, itu senjatanya. Terus ketiga, kenapa ini perusahaan labanya naik, pendapatannya naik tapi labanya turun? Kenapa? Bebannya tinggi. Kenapa? Cari bebannya tinggi itu kenapa? Biasanya sih kalau perusahaan-perusahaan rugi itu karena selisih kurs biasanya. Seperti perusahaan Lipo tahun ini ruginya selisih kursnya tinggi 2,3 triliun gitu. Jadi harus rajin baca sih kalau investor gitu. Soalnya kita harus ngerti apa yang kita beli. Kalau kita nggak ngerti apa yang kita beli, bahaya. Jadi tiap hari itu saya kalau 4:30 subuh, kalau mau main saham jam 4:30 subuh tuh udah bangun. Ya, bangun. Bacain dulu, terus pasang-pasangin. Ini harus beli berapa, jual berapa. Ketika target stop loss-nya terlampaui, saya langsung jual itu. Saya nggak akan tahan-tahan lagi. Kalau dulu sih ditahan sampai turun, belangsak ke bawah. Tapi kan nggak mungkin ya, namanya orang pengalamannya udah beda beli dulu sama sekarang. Jadi semakin kita lumayan lah jam terbangnya, tingkat kerugiannya itu makin kecil. Ya, ada lagi? Jadi itu bisa dilihat di ini ya, di laporan keuangan. Satu lagi nih Mas Eko, kalau main saham harus tahu bandarnya yang mana. Kalau ketika bandarnya jualan gitu, jangan ikut-ikutan nampung, nanti hancur harganya. Gitu.
Maksudnya gimana sih kok bandar? Iya, misalkan saham A itu ada kedeteksi kalau kita lihat itu yang tukang jualannya siapa, tukang belinya siapa. Biasanya orang-orang yang sama. Kalau namanya bandar itu punya akunnya biasanya lebih dari 5. Yang kalau dia bagian jualannya ini, bagian belinya ini. Nah, kalau dia jualannya lebih banyak daripada beli, kita jangan beli. Soalnya nanti harganya pasti hancur, nggak akan ada yang bisa nahan. Pasti itu namanya berhubungan sama uang ada penunggunya. Orang tukang parkir aja di jalan ada penunggunya kok. Kita parkir begitu motornya mau keluar tukang parkirnya datang gitu. Kalau saham juga sama, ada yang tukang jagainnya. Tukang jagain biar harganya nggak terlalu hancur, biar harganya nggak terlalu naik tinggi ada. Itu lebih aman. Itu kita bisa lihat siapa yang beli dari mana kok? Bisa Dari lihatnya deh. dari kode bursa efeknya. Kalau sering kita main, kita tahu, oh ini si ini nih, kode bursa efeknya kan, saya bilang kalau bandar itu punya 5 akun misalkan. Dia akunnya itu, nggak mungkin akunnya 113 perusahaan, dia main semua, pusing. Konduktorinya pusing. Paling akunnya 5 kedeteksi itu yang jual atau yang beli. Kelihatan dari nilai rekapan transaksinya. Mungkin harus dipraktekin kali ya. Mungkin Ya, harus praktek, Fitri. Praktek. Karena kalau saham itu memang nggak bisa yang kita cuma dengar teori, terus kita yang, oh bisa begini ya, oh bisa begitu ya. Enggak. Karena yang setahu aku tuh saham harus dipraktekin, terus di-combine sama teori, dan kita juga harus terjun langsung gitu sama mungkin nanti didampingin sama Ko Iwan, terus nanti kita lihat fluktuasinya seperti apa saham-saham itu gitu. Tapi seru banget sih. Emang jujur aja kalau saya memang lulusan ekonomi akuntansi tapi nggak ngerti sama sekali soal saham. Tapi mungkin ada yang mau tanya lagi. Ini apa ya? Maksudnya pembelajaran yang baru sih. Aku mau nanya tapi kayaknya OOT Ko Iwan pernah loss-nya tuh paling besar berapa? Ya, jaringannya. Jaringannya. Kok Nge-freeze dia. Ko Iwan? Itu aku pernah loss 80 juta pernah. itu paling besar kok 80 juta. Kalau pernah cuman down kan waktu itu. Kenapa? Aku nggak dengar. Keluar. Keluar lagi. Nggak kayak robot ngomongnya. Ya, sorry ini ininya internetnya lap-lapan. Iya kok yang tadi yang aku tanya. Ya. Loss paling besar berapa yang pernah Ko Iwan alami? 80, Fitri. 80 ya. Wow. Dan yang gain paling besar? 120. Langsung. Kalau gue dapet. Oke kok. Cuma nanya itu. Oh ya, yeah. Gini sih, sorry kok. Menurut pengalaman Ko Iwan, dalam range berapa kita harus misalnya kita beli di 50 nih. Terus di range berapa kita harus cepet-cepet jual biar
kan biasanya fluktuasinya tinggi kan, naik turunnya tinggi. Nah, kan nggak mungkin kita nunggu sampai naik terus gitu kan. Nah, menurut pengalaman Ko Iwan, di range berapa kita buru-buru jual gitu biar nggak balik rugi gitu? Nah, itu semua tergantung bandarnya ya. Biasanya sih umumnya kalau yang Bandar Ko Iwan liatin, yang saham yang Koko ciriin, watchlist ya, itu dari 50 bisa sampai ke 80. Jadi waktu gerakan pertama. Halo? Halo? Ya, dari 50 ke 80. Itu dari 50 ke 80 kan udah cuan 60% kan. Sebaiknya kalau udah Rp80 dibuang dulu. Dia kan nanti turun gitu kan. Nah, turunnya itu dilihat sampai berapa gitu. Nanti itu ada hitungannya sih, ada hitungan matematiknya. Jadi biasanya udah 80 dibuang, terus beli lagi di bawah. Dia bisa naik lebih tinggi lagi. Oke. Mau beli ya saham 50 ya? Tanya aja. Ini aja belum bisa. Nggak apa-apa, nanti pelan-pelan. Dikit aja kalau main, jangan banyak-banyak. Takut rugi. Oh iyalah. Oke. Wah, kayaknya waktunya udah Ya, mau habis juga nih ya. Oke, makasih ya Ko Iwan atas waktunya, atas info-infonya tentang saham. Next, mungkin kita bisa dengerin lagi soal saham dari Ko Iwan. Thank you banget, teman-teman kasih apresiasi, kasih jempolnya, kasih tepuk tangannya buat Ko Iwan. Thank you banget. Ilmunya sangat bagus ya. Memang saham itu tuh didengar orang tuh agak gimana gitu ya, mungkin ya di antara kalangan kita tuh kayaknya agak asing sih ya. Mungkin kalau misalnya kita lihat Tokopedia yang lain-lain itu kan mungkin ada reksadana, ada emas, yang kita sendiri juga mungkin butuh banyak ilmu lagi sih ya, sebenarnya nggak bisa langsung invest begitu saja, benar, karena setiap apapun investnya itu bentuknya kita harus pelajari dulu investnya kita itu menguntungkan untuk kita atau malah merugikan untuk kita gitu ya. Thank you banget ya kok ilmunya, waktunya. Salam buat Mam Icel juga sehat terus ya. Nanti kita ya, ketemu. makasih. Oke. Ya, teman-teman, thank you banget buat waktunya, buat kesempatannya hari ini. Appreciate banget buat kalian yang tetap stay di Saturday Fun kita. Buat Esther, congrats ya tadi kuisnya. Nanti ditunggu aja hadiahnya. Teman-teman, ngingetin lagi, besok jangan lupa kita punya The Last Zoominar. Sekali lagi diingetin buat share ke teman-teman biar kita bisa ramein The Last Zoominar kita ini. Ingat bahwa setiap apapun yang kita ikutin selama Zoominar ini itu juga buat nambahin ilmu kita, buat nambahin perbaikan diri kita. Oke, gitu aja. Thank you buat semuanya. Selamat malam, selamat istirahat ya. Mungkin kita mau foto dulu sebentar biarpun sedikit orang-orangnya. Bisa dibuka videonya, bisa dibuka mute-nya juga. Nggak usah malu, nggak usah dandan-dandan lah ya. Kita udah semua udah cantik, udah ganteng semuanya. Oke, Mas Eko bisa minta tolong buat difoto. Ayo semuanya dibuka dulu videonya, it's okay, nggak apa-apa. Berapapun yang hadir malam ini. Ayo. Siapa yang belum buka? Kok Iwannya ngilang? Udah kebuka belum semua? Belum ya?
It's okay lah. Hajar aja. Lagi. Udah belum? Nggak ada hitungan 1, 2, 3. Coba. Hitung Mas Eko. Oke, thank you banget ya teman-teman semuanya. Selamat istirahat semuanya. Besok jangan lupa, oke? Tetap sehat terus semuanya. Stay tune. Udah nih, live nih. Aja mau ngomong apa nggak buat besok. Udah ya, kemarin ya. Iya.